Guys, assalamualaikum, welcome back. Nah, ketemu lagi sama aku Puput Pratiwi. Well, sesuai judul kali ini aku mau ngebahas budget buat pergi ke Malaysia ya. Karena banyak banget dari kalian yang nanya, kira-kira budget untuk masuk Malaysia tahun 2022 itu sekitar berapaan sih? Nah guys, oke langsung aja ya kita bahas untuk biaya masuk Malaysia per aku bilangnya per Juni 2022 ya. Oke, jadi pertama banget nih kalau kita mau masuk Malaysia yang harus kita pikirkan adalah paspor. Kalau misalnya kalian udah punya paspor, ya tahap ini tuh kayak kalian skip gitu loh. Tapi aku mau karena ini pembahasannya itu adalah biaya untuk masuk ke Malaysia, jadi aku startnya dari paspor karena untuk pergi ke Malaysia itu tentu aja perlu paspor kan. Nah guys, aku barusan searching, jadi biaya untuk pembuatan paspor baru, kalau misalnya kalian belum pernah sebelum-sebelumnya ngajuin untuk buat paspor gitu ya, itu harganya sekitar Rp355.000. Nah, harga tersebut atau biaya tersebut itu berlaku untuk kalian yang ngurus paspor sendiri datang ke kantor imigrasi gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau ngurus resmi lah gitu istilahnya. Dan itu tuh berlaku bagi kalian yang kayak belum punya track record jelek di paspor-paspor kalian yang sebelumnya gitu. Nah, paspor udah, yang kedua yang perlu dipikirin untuk masuk ke Malaysia itu adalah tiket ya, kayak tiket perjalanan lah gitu, entah itu tiket pesawat ataupun tiket kapal laut ataupun feri gitu. Aku mau mulai dari tiket pesawat dulu. Jadi better sih menurut aku kalau misalnya kalian emang tujuannya mau jalan-jalan, mau melancong gitu ya, kalian beli tiketnya tuh jauh-jauh hari dari hari keberangkatan. Misal kalian kayak udah plan banget kan, kayak aku bulan depan pengen deh jalan-jalan ke Malaysia yang kayak gitu, kalian aku saranin buat ngikutin kayak Instagram travel gitu, karena di situ biasanya banyak banget promo-promo yang menarik. Kayak aku ada ngikutin salah satu travel gitu di Instagram, nanti aku letakkan di sini. Dia kasih promo untuk harga tiket dari Medan ya, dari Kuala Namu ke Kuala Lumpur itu untuk penerbangan Juni sampai September. Harganya cuma 1.175.000 doang guys, dan itu udah PP. Bayangin, itu murah banget sih menurut aku. Dan kalau misalnya kalian mau ke Penang, jadi dari Kuala Lumpur ke Penang, harganya sama 1.175.000 PP, dan itu sudah plus hotel. Gila sih, itu tuh murah banget. Jadi aku saranin kalian cari yang promo-promo kayak gitu karena itu menguntungkan banget menurut aku. Nah, kalau misalnya kalian mau lebih murah lagi, hemat budget gitu ya, kalian bisa banget lewat jalur laut. Nah, sekarang tuh udah banyak banget ya yang buka. Nah, kayak dari Batam ke Pelabuhan Situlang Laut ataupun ke Pasir Gudang itu murah banget guys. Aku kemarin baru masuk ke Malaysia lewat Pasir Gudang tuh harga tiket ferinya cuma Rp370.000 PP. Itu udah pulang pergi, gila kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen lebih murah budgetnya, menurut aku lewat kapal laut tuh jadi alternatif banget gitu. Kalian tinggal sesuaiin aja rumah kalian atau kotanya kalian tuh ke Batam. Tentunya kalian butuh pesawat juga kan dari kotanya kalian ke Batam. Terus dari Batamnya nanti kalian lewat jalur laut gitu. Nah, terus ada juga pelabuhan yang udah buka, yaitu dari Dumai ke Port Dickson itu naik kapal feri ya, dan itu menurut aku murah juga sih, tapi aku nggak tahu harga pasti dari tiketnya, tapi kayaknya tuh nggak jauh-jauh dari harga 300 ribuan lah, tapi aku nggak tahu PP atau enggak sih. Kalau misalnya kalian tahu, kalian boleh tambahin di kolom komentar. Oke, paspor udah, tiket pesawat ataupun tiket kapal laut udah. Selanjutnya yang diperlukan untuk jalan ke Malaysia itu adalah hotel ya. Kalau misalnya kalian emang mau melancong ke sana gitu ataupun wisata ke sana. Tapi bagi kalian yang tujuan ke Malaysianya itu pengen melawat keluarga, menurut aku hotel tuh nggak perlu ya kayak aku kemarin, karena kalian bisa banget tinggal di rumahnya saudaranya kalian. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya saudara di sana, menurut aku cari aja harga hotel tuh yang murah-murah, kayak yang bintang 3 ke bawah lah gitu. Itu kayak sekitaran berapa ya? 300-an sih kalau nggak salah.
Jadi uang sana itu sekitar 100 ringgit. Dan menurut aku better kalian booking tiketnya itu pas di Indonesia, pas kalian mau berangkatnya, jangan pas udah di sana. Jadi harganya jauh lebih murah guys. So yang keempat, budgetnya tentu aja kalau misalnya kalian mau jalan-jalan sana, kalian perlu kayak nanti aku di sana jalan-jalannya mau shopping nggak ya, mau transportnya itu mau naik bus umum ataupun mau naik Grab gitu. Nah yang kayak gitu tuh perlu banget kalian persiapkan. Jadi tuh kayak sekalian uang tunjuk, karena biasanya kalau misalnya kita mau masuk Malaysia itu selalu ditanyain uang tunjuk gitu kan. Nah itu tuh menurut aku kayak minimal 3 juta lah kalian bawa ke sana. Jadi 3 juta tuh sekitar 1.000 ringgit gitu. Itu udah cukup banget sih menurut aku. Next, untuk yang keempat, biaya untuk masuk Malaysia itu ini opsional ya, yaitu garansi masuk Malaysia. Bagi kalian yang udah sering keluar masuk Malaysia pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya garansi. Tapi di sini aku mau jelasin kayak garansi itu kayak uang garansi buat bisa masuk ke Malaysia, karena buat masuk ke Malaysia sendiri itu kita perlu melewati pintu imigrasi guys, dan itu nggak gampang ya menurut aku. Tapi bagi kalian yang emang tujuannya pengen melancong ataupun pengen wisata, terus track record dari paspornya kalian tuh bagus-bagus aja, kaliannya pede ngomong sama pihak imigrasi dan kalian bisa ngejawab pertanyaan mereka gitu ya, menurut aku garansi itu nggak perlu sama sekali. Karena aku beberapa kali masuk Malaysia juga nggak pernah pakai garansi, jadi itu tuh di skip aja. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai, so pengalaman aku masuk Malaysia kemarin, aku bawa uang tuh sekitar kurang lebih 5 juta, dan itu udah sama uang tunjuk. Jadi kayak ya aku bawa uang lah, karena aku emang pengen melancong di sana kan. Aku jaga-jaga kalau misalnya nanti imigrasi nanya aku bawa uang berapa gitu. Jadi aku bawa sekitar 5 jutaan, itu udah bisa masuk guys ke Malaysia. Tapi waktu itu aku kemahalan sih, karena dulu tuh kayak masih ada persyaratan untuk tes PCR dan asuransi COVID. Nah sekarang itu udah nggak ada guys. Jadi menurut aku harganya pasti jauh lebih murah juga. Oke, jadi udah segitu aja video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.